201500338523. Berikut video PPL siklus 2 saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita masuk ke materinya. Bapak minta Aurel lah, Aurel yang memimpin doa. Silakan Aurel, pimpin dulu doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak bapak Azrai sudah memimpin doa, dan anak bapak yang lain sudah mengucapkan salam kepada bapak. Salam adalah sebuah doa. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, kegiatan belajar kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan kita dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Baik anak bapak semua, seperti yang bapak kemukakan sebelumnya, bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah listrik dinamis. Sebelumnya bapak mau nanya, anak bapak semua sudah gabung di Classroom ya? Sudah. Di sana ada modul ya, modul untuk dibaca. Nah, ada LKPD untuk kegiatan hari ini. Nah, sudah terlihat? Enggak, gimana? Udah ya. Nah, di bagian tugas Bapak sudah buat topik-topiknya. Ini listrik statis yang kita masuk kemarin, ini listrik dinamis. Nah, untuk listrik dinamis Bapak sudah posting modul. Nah, siapa yang sudah mengisi modul ini, yang sudah membaca modul ini, sudah dikumpulkan tentunya di sini. Ini udah berapa orang? 8 orang yang sudah mengumpulkan. Baik, anak bapak, itu mungkin tentang tugas-tugas yang udah bapak posting di Classroom. Nah, sekarang kita mau masuk pembelajaran listrik dinamis. Nah, nampak slide yang bapak bagikan sekarang? Nampak, oke. Judulnya apa tadi? Listrik dinamis. Bisa dibaca listrik dinamis. Nah, oke. Apa tujuan belajar kita untuk listrik dinamis ini? Yang pertama, untuk kegiatan percobaan dan pengamatan, siswa dapat membedakan jenis rangkaian listrik. Nah, jenis rangkaian listrik di sini. Tapi ada pelajaran yang sudah lalu yang akan kita ingat-ingat lagi. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian kita dapat menghitung besar energi dan daya dalam suatu rangkaian listrik tersebut. Kemudian apa yang kedua? Melalui kegiatan literasi itu membaca modul yang sudah bapak berikan itu, diskusi dan tanya jawab juga, siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi listrik alternatif. Nah, itulah kira-kira tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan intinya, kita mau mengingat dulu. Ayo kita ingat lagi. Nah, yang pertama ini ada bapak kasih video di dalam di dalam Classroom. Video ini adalah video tentang memasang alat ukur tegangan listrik dan kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Siapa yang sudah menengok ini video? Buka lagi. Kita buka lagi. Nah, ini videonya yang bapak yang buat. Nampak? Nampak, Pak. Nampak. Mau mengukur berapa tegangan listrik dari sebuah baterai ini. Baik, ini adalah untuk kutub negatif. Kita pasang di sini saja. Ini untuk kutub listrik di sini ya. Kita pasang di sini saja, berdekat dengan sumber arus mesin. Nah, ini sudah ditunjukkan nilai berapa
nilai dari baterai anak Pak semua. Nah, itu tadi video yang sudah kita bagikan di kelas tuh. Dari video tadi atau pelajaran SD, ada berapa jenis rangkaian listrik? Ada yang tahu nggak? 2. Ada 2. Apa saja itu, Ananda? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pintar. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, oke. Nah, sekarang di rumah kamu, kasusnya kalau kita tengok di rumah atau di sekolah, pernah nggak kamu perhatikan lampu listrik yang ada di rumah atau di kelas atau di sekolah? Pernah nggak ditengok? Pernah. Nah, berarti jenis rangkaiannya. Yang pertama rangkaiannya cuma 1 lampu, yang kedua 2 lampu. Oke, sekarang Bapak mau nanya lagi. Pernah nggak kamu nengok lampu sekali tekan nyala 2 tapi terangnya berbeda, atau 3 tapi terangnya berbeda? Pernah nggak tengok? Pernah. Ada lampu yang itu kenapa kira-kira? Berbeda tegangan listriknya. Berbeda tegangan listrik yang masuk ke dalam lampu. Pintar sekali ini. Ini punya kasus nih. Bapak punya kasus. Apa kasusnya? Bapak berencana mau mengadakan jamuan makan malam. Bapak mengundang keluarga yang terdekat saja untuk makan malam di rumah Bapak. Bisa didengar Bapak ya? Bisa ya? Bisa. Bisa disimak ya? Oke. Tapi penerangan listrik di rumah Bapak sekarang terasa kurang memadai. Jadi rumah Bapak ini kurang terang lampu rasanya. Bapak ingin mengganti bola lampu yang terpasang sekarang supaya nanti malam, pada acara berlangsung cahayanya pas untuk foto-foto. Nah, kan kalau kita membuat acara itu nggak lengkap kalau nggak ada foto-fotonya ya. Nah, Bapak punya 3, Bapak udah beli 3 lampu. Yang pertama, lampu itu punyai hambatannya 10 ohm. Yang kedua 10 ohm. Yang ketiga 50 ohm hambatannya. Jadi berbeda, 2 sama 1 berbeda hambatan lampu yang Bapak beli. Yang ingin Bapak pasang di ruang tamu, di ruang makan, dan ruang keluarga. Jadi Bapak memasang 1 lampu itu di ruang tamu, ruang makan, dan ruang keluarga. Oke. Namun Bapak ingin salah satu lampu lebih terang daripada lampu di ruang tamu, lebih terang daripada lampu di ruang yang lainnya. Bapak mau lampu ruang tamu itu lebih terang dari ruang lainnya, karena di situ mau foto-foto nanti. Kira-kira bisa nggak kamu buat rangkaiannya bagaimana? Bisa nggak anak Bapak? Jawab bisa atau tidak saja dulu. Tidak. Tidak. Kalau nanti habis belajar bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah, pintar sekali ini. Bapak suka anak Bapak yang optimis seperti ini. Bapak suka sekali. Anak Bapak semua, Bapak mau kasih link untuk masuk lab. Kita masuk. Ivan Padilla, oke. Ya, ini Ivan. Ivan, mic-nya nyala? Nyala Ivan ya? Ya Pak. Oke. Pindah ke ini tadi. Pindah ke ke lab virtual kita. Sekarang coba buka LKPD-nya. Apa yang harus kita lakukan? Di LKPD udah ada langkahnya. Apa langkah pertama di LKPD? Pintar sekali, di Classroom ada LKPD. Nah, Bapak sudah masukkan LKPD, coba ditengok dulu. Nah, itu dia, buka saja LKPD itu. Nah, ini rangkaian seri yang pertama mau dibuat oleh Ivan ya. Nah, nanti kita amati bagaimana hasilnya. Pintar sekali, sudah cekatan melakukannya. Nah, ya, coba putuskan salah satu lampu. Iya, ada tanda gunting. Iya, bagaimana lampu yang lain? Nah, itu disambung. Coba putuskan lampunya. Lampunya kan putus tuh, hilang. Nah, atau terbakar. Nah, gimana lampu yang lain? Padam. Padam. Berarti teramati di sini lampunya padam. Nah, baik anak Bapak, sekarang waktunya kamu untuk mengerjakan LKPD. Bapak kasih waktu berapa menit kira-kira? Bapak kasih 10 menit cukup ya? Nah, Pak? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ya, silakan mulai kerjakan LKPD-nya dari sekarang. Nah, tadi sudah ada 10 orang yang menyerahkan.
Nah, ini tolong dibacakanlah Panisa karena waktunya juga sudah pas 10.44. Nih, sekalian waktunya Panisa. Nih, kita bahas sedikit ya Panisa. Nah, Panisa sudah lakukan percobaan tadi membuat gambar ini ya. Membuat rangkaian ini ya, membuat rangkaian ini bukan gambar, rangkaian ini dengan ada kesulitan membuat rangkaiannya. Dengan enggak ya, gampang ya. Menggunakan HP atau menggunakan laptop? HP, Pak. HP. Jadi bisa ya menggunakan HP ya. Enggak ada masalah ya. Oke. Lampu pertama dan kedua akan tetap menyala. Menyala. Berarti semuanya menyala ya? Iya. Oke, yang kalau salah satu lampunya dilepas atau dipadamkan, yang lain? Tetap menyala juga. Tetap menyala. Berarti sama dengan yang dilakukan oleh Ivan tadi. Oke, yang kesimpulan yang kita dapat dari percobaan kita. Yang pertama, tolong dibacakan. Anak apa? Anissa. Rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Oke, berarti sudah dibandingkan tadi ini? Sudah, Pak. Oke, dari bandingkan ya, sudah dibuat rangkaian seri dan paralel bersebelahan ya. Berarti lebih terang paralel daripada seri ya? Iya, Pak. Oke, pintar. Lanjut. Nah, nanti kita ini koreksinya Bapak, koreksinya di offline nanti ya. Koreksi jawabannya nanti Bapak akan kasih juga koreksinya. Oke, selanjutnya kedua kesimpulan apa yang kamu dapat? Rangkaian listrik seri apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati juga. Karena arus listrik disusun berurutan dalam satu kabel yang sama. Oke, pintar sekali. Tidak terlalu terang. Jadi Bapak sudah membeli 3 buah bola lampu yang hambatannya masing-masing 10 ohm, 10 ohm dan 50 ohm. Jadi hambatannya masing-masing 10 ohm dan 10 ohm, 10 ohm dan 50 ohm. Nah, Bapak ingin pasang di ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga. Namun, Bapak ingin lampu di ruang tamu lebih terang daripada lampu di ruang makan. Kira-kira bagaimana bentuk rangkaiannya? Kalau kita buat di dalam simulasi PET tadi. Kita punya lampu 3. Berapa tadi? Kasus Bapak tadi? Ada? 3. Ada 3. Kita kasih ini saja nilai di sini. Ini berapa nilainya? Ada 10, 10 dan satu lagi berapa nilainya? 10. 50, yang satunya berbeda 50. Nah, ini kan sekarang udah ada nih. Nah, kita buat seperti ini. Nah, Bapak punya 3 lampu, 10, 10 dan 50. Bapak inginnya yang 50 ini lebih terang atau lebih redup tadi? Lebih terang. Lebih terang. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak dirangkai seri? Nah, atau harus dirangkai secara paralel atau dirangkai secara gabungan. Apa yang dapat kita simpulkan? Rangkaian paralel lebih terang menyala daripada rangkaian seri. Oke, rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri. Nah, kemudian kalau rangkaian seri tadi bagaimana? Jika lampunya dipadamkan satu, yang lain bagaimana? Ikut padam. Oke, kalau rangkaian paralel, jika salah satunya lampunya dipadamkan, yang lain tetap menyala, tidak ikut padam. Oke. Nah, dari sini kita kan bisa ini kan ngambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa kalau untuk membuat rangkaian seperti kasus yang Bapak kasih tadi, kan bisa kita membuat rangkaiannya divariasi, ya kan? Kita gabung rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya enggak? Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sumber-sumber arus listrik alternatif yang akan yang bisa dijadikan sebagai sumber arus listrik pengganti yang kita gunakan sekarang ini. Belum selesai diselesaikan. Nah, untuk pelajaran ini Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.